Manchester City sikat, Arsenal tumbang. Dalam waktu singkat, Michael Carrick mengubah United dari tim yang penuh tekanan menjadi pembunuh raksasa. Apakah Old Trafford benar-benar masih butuh pelatih baru berharga mahal? Oh, kita nanti. Michael Carrick tidak memerlukan waktu lama untuk menunjukkan bahwa semangat juang Manchester United masih ada dalam dirinya. Hanya dalam beberapa hari setelah menjadi pelatih utama, Carrick sudah menghadapi dua tantangan besar yang bisa dihadapi oleh pelatih manapun, yaitu melawan Manchester City dan Arsenal. Bukannya mundur, United justru tampil dengan agresif dan meraih dua kemenangan berturut-turut melawan dua tim tangguh di Premier League tersebut. Bagi para penggemar setan merah, sosok Carrick hadir seperti seorang penyelamat yang mengembalikan aura lama klub dengan permainan cepat, serangan balik yang mematikan, serta semangat pantang menyerah yang sempat hilang di bawah gaya bermain pelatih Ruben Amorim yang dianggap terlalu kaku dan tidak fleksibel dengan karakter tim. Carrick tidak hanya memberikan 6 poin penting bagi Manchester United, tetapi juga menghidupkan kembali harapan yang sempat pudar di tengah kritik dan penampilan yang tidak konsisten. Debut Carrick di Old Trafford pada 17 Januari langsung menunjukkan dengan jelas arah baru yang diambil Manchester United. Saat melawan Manchester City yang dikenal dengan penguasaan bola dan permainan yang terstruktur, Carrick tidak terjebak dalam keinginan untuk mengontrol permainan. Ia lebih memilih cara yang lebih praktis dan efisien dengan fokus pada pertahanan yang disiplin, organisasi yang baik, dan peralihan cepat dari bertahan ke hasil yang didapat sangat memuaskan. United menang 2-0 dalam pertandingan yang menunjukkan permainan yang sangat efektif. Media internasional seperti The Guardian mengatakan Carrick adalah solusi cepat yang ideal karena dalam waktu yang singkat, ia bisa membuat United bermain lebih teratur, berani, dan langsung menyerang pertahanan lawan tanpa basa-basi. Bryan Mbeumo dan Patrick Dorgu menjadi pemain kunci dalam strategi ini, memanfaatkan peluang yang ditinggalkan City saat mereka terlalu agresif menyerang. United mungkin tidak menguasai bola, tetapi setiap serangan yang mereka lakukan sangat terarah dan mengancam. Lebih dari sekadar menang, pertandingan melawan City menunjukkan perubahan cara berpikir tim. Pertahanan United bermain dengan agresif dan tidak kalah, seringkali disebut sebagai pertahanan anjing gila oleh para pengamat. City terlihat frustasi, kehabisan cara, dan gagal memanfaatkan penguasaan bola yang mereka miliki. Carrick seolah ingin menjelaskan bahwa identitas Manchester United bukan tentang umpan pendek yang indah tetapi kosong, melainkan tentang keberanian, intensitas, dan efektivitas saat menyerang secara langsung. Cara bermain ini berbeda dari gaya yang digunakan sebelumnya dan terasa lebih cocok dengan karakter tim United saat ujian yang lebih sulit tiba pada 25 Januari di Stadion Emirates. Arsenal yang sedang dalam performa terbaik dan ada di puncak klasemen Liga Inggris menjadi lawan selanjutnya. Dalam 9 tahun belakangan, Manchester United selalu tidak bisa menang di markas klub Meriam London, tidak peduli siapa pelatihnya. Rekor buruk ini akhirnya diubah oleh Michael Carrick dengan kemenangan menegangkan 3-2, hasil yang langsung mencatatkan namanya dalam sejarah kecil Manchester United. Carrick menjadi pelatih pertama United setelah era Jose Mourinho di tahun 2017 yang berhasil menang di Stadion Emirates. Pertandingan melawan Arsenal menunjukkan sisi lain dari Carrick sebagai pelatih, yaitu kemampuannya beradaptasi dengan taktik. United tidak selalu bermain dengan semangat tinggi selama pertandingan. Carrick paham kapan timnya harus bertahan lebih dalam, ketika perlu memperlambat permainan, dan saatnya untuk meluncurkan serangan balik yang cepat dan efektif. Matheus Cunha menjadi pemain kunci dalam strategi ini, bergerak bebas antara lini, dan membuat ancaman terus-menerus yang membuat pertahanan Arsenal selalu merasa tidak nyaman. Statistik pertandingan semakin memperkuat efektivitas pendekatan Carrick, karena United mencetak 3 gol hanya dari 3 tembakan yang tepat sasaran. Efisiensi seperti ini mencerminkan pandangan Carrick bahwa kualitas peluang jauh lebih bernilai dibandingkan dengan jumlah peluang yang Keberhasilan Carrick dalam 2 pertandingan penting itu disebabkan oleh beberapa hal penting. Salah satunya adalah keberanian untuk memberi kesempatan kepada pemain muda. Patrick Dorgu menunjukkan penampilan yang hebat dengan mencetak gol di 2 pertandingan besar melawan City dan Arsenal, menjadi simbol perubahan energi baru dalam tim United. Keputusan Carrick untuk menurunkan Dorgu bukan hanya sebuah risiko, tetapi hasil dari memahami taktik yang tepat untuk kebutuhan tim. Hal lain yang berkontribusi adalah cara serangan balik tim yang sangat terlatih. United tidak perlu banyak peluang untuk mencetak gol karena setiap kali bertransisi, mereka melakukannya dengan cepat dan tekanan yang tinggi. Selain itu, Carrick juga berhasil mengubah suasana di ruang ganti dengan cepat. Tekanan dan perasaan stres yang dulu melanda pemain kini berganti menjadi semangat dan keberanian. Para pemain terlihat lebih percaya diri, berani mengambil risiko, dan tampak menikmati permainan mereka.
Beberapa analis mulai membandingkan awal kepemimpinan Carrick dengan masa awal Ole Gunnar Solskjaer yang juga sempat menciptakan suasana euforia. Namun, ada beberapa perbedaan penting yang cukup mencolok. Carrick tidak hanya mengandalkan faktor emosional atau semangat kebangkitan, tetapi juga memperhatikan rincian taktik yang jelas dan terorganisir. Penempatan Kobbie Mainoo misalnya sangat penting untuk menjaga keseimbangan tim. Mainoo berfungsi sebagai penghubung antara bagian belakang dan bagian depan tim, membantu transisi United tetap teratur meskipun mereka bermain langsung. Cara ini membuat United tidak gampang kehilangan ritme permainan saat serangan mereka tidak berhasil, yang sering menjadi masalah di masa lalu. Kemenangan melawan Arsenal juga berdampak positif pada posisi United di tabel klasemen. Tambahan 3 poin membuat mereka naik ke posisi keempat dengan 38 poin, memberi harapan untuk bisa finish di zona Liga Champions. Arsenal memang masih berada di puncak dengan 50 poin, namun jarak dengan pesaing lainnya mulai menyusut. Bek senior Harry Maguire secara terbuka memuji Carrick sebagai orang yang hebat yang membawa suasana baru ke dalam tim. Menurut Maguire, Carrick berhasil membuat para pemain bermain dengan lebih berani dan percaya diri, terutama saat menghadapi tim yang memimpin klasemen di kandang mereka. Ia juga mengakui bahwa Arsenal adalah lawan yang sangat kuat musim ini, sehingga kemenangan ini terasa lebih spesial bagi Manchester United. Analis ESPN, Mark Ogden dan James Ollie menilai bahwa kemenangan atas Arsenal memberikan United peluang meskipun kecil untuk tetap bersaing dalam perburuan gelar Liga Inggris musim 2025-2026. Selisih 12 angka mungkin bukan jarak yang ideal, tetapi situasi Liga musim ini dianggap cukup berbeda dan tidak menentu. Arsenal dan Manchester City masih harus fokus pada kompetisi di Eropa dan piala domestik, sama halnya dengan Aston Villa yang berada di posisi atas. Sementara itu, Manchester United sekarang bisa fokus sepenuhnya pada Liga Inggris. Ogden dan Oli menekankan bahwa Arsenal dan City tidak menunjukkan performa terbaik sebagai pesaing gelar dalam beberapa pertandingan terakhir. Dan fakta bahwa kedua tim tersebut kalah dari United secara berturut-turut menunjukkan bahwa persaingan masih terbuka. Dengan 15 pertandingan tersisa, tujuan yang realistis untuk Manchester United adalah mengamankan tempat di 4 besar untuk bisa masuk Liga Champions musim depan. Namun penampilan luar biasa mereka sebagai pembunuh raksasa membuat manajemen klub berada di situasi yang penting. Jika tren positif ini berlanjut, rasanya akan sia-sia jika United berusaha merekrut pelatih mahal yang terkenal, sementara Carrick sudah membuktikan kemampuannya dalam membangun identitas, struktur, dan mentalitas tim. Tantangan terberat Carrick sekarang adalah menjaga konsistensi dan membuktikan bahwa kebangkitan tim ini bukan hanya pengaruh dari pelatih baru. Namun satu hal sudah pasti, dalam waktu yang singkat, Michael Carrick telah menunjukkan kepada dunia sepak bola bahwa Manchester United masih tahu cara menang dengan cara mereka sendiri.